Baik, terima kasih Pak Dharma. Mohon izin berdiri juga seperti rekan kami yang di depan tadi berdua. Terima kasih Pak Dharma. Mungkin tadi sudah sekilas dikenalkan bahwa kami dari Pupuk Indonesia, mungkin langsung saja slide-nya. Kebetulan saya Junianto Simaremare, kalau dari nama mungkin saya Pak sudah jelas 100% saya adalah keturunan Raja Batak Pak. Dan saya baru 18 tahun berkarir di Pupuk Indonesia Group Pak. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai dengan materi yang sudah diberikan pada kami, mungkin kalau tadi Pak Dharma sudah menyampaikan bagaimana sih peran kami sebagai Pupuk Indonesia untuk bisa memperkuat sumber daya manusia dalam rangka eh, meningkatkan ketahanan terhadap perekonomian melalui pemberdayaan-pemberdayaan yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin ada beberapa program yang nanti akan kami coba uraikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini tadi sedikit terkait saya dari 18 tahun ini memang 3/4 dari karir saya ada di pemasaran. Kebetulan mulai tahun 2022 sampai 2023 saya concern di social and environmental responsibility. Lanjut. Nah, seperti pepatah tadi, tak kenal maka tak sayang, kami merupakan satu-satunya holding pupuk yang didirikan sejak tahun 2012 dengan 9 anak perusahaan, di mana 5 anak perusahaan kami bergerak di produsen pupuk. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal, bicara ada Pupuk Altim, kemudian ada Pupuk Sriwijaya Palembang, Petrokimia Gersik yang ada di Gersik, kemudian Pupuk Kujang Cikampek dan Pupuk Iskandar Muda, serta 4 anak perusahaan yang tidak bergerak dalam produsen pupuk. Nah, ini mungkin ada yang Rekin untuk bidang EPC, kemudian ada Pupuk Indonesia Logistik, Pupuk Indonesia Pangan, serta Pupuk Indonesia Niaga yang bergerak di bidang trading. Nah, kalau mungkin selama ini tadi juga Pak Ruli menyampaikan ada bisnis pegadaian yang nyenggol-nyenggol pupuk. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kami selama ini juga bekerja sama, kita sebagai sama-sama BUMN ya Pak Ruli ya. Nah, ini produk kami tidak hanya pupuk, tidak hanya urea, NPK, dan beberapa jenis pupuk lainnya, tapi kita juga mendukung penyediaan produk-produk bahan kimia lainnya. Lanjut. Lanjut. Ya, ini sekedar saja bahwa berdasarkan positioning kami di global fertilizer industry, kami ada di urutan keempat berdasarkan laba bersih. Mungkin bisa dilihat di layar ini terhadap kinerja kami di tahun 2024, dan kami berada di positioning kedua apabila melihat daripada sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Ini mungkin berdasarkan ROIC ya. Lanjut. Nah, satu hal yang mungkin ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa demografi daripada consumer kami, petani ini mungkin sebagaimana yang diketahui oleh Bapak Ibu sangat beragam. Bicara bagaimana sensitivitas petani kita terhadap harga, kemudian terhadap kebijakan dan berbagai hal lainnya yang dapat mempengaruhi proses bisnis di dalamnya, kami memahami bahwa empowerment daripada pupuk Indonesia sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing daripada petani itu sendiri. Nah, ada 2 program yang saat ini sedang kami jalankan, Pak Dharma dan Bapak Ibu sekalian. Kami beri nama, yang satu adalah Makmur dan yang satu adalah Tajumase. Berbicara Makmur, di sini kami mengetahui bahwa pendekatan-pendekatan yang sangat tepat yang bisa kami lakukan adalah melalui community development. Nah, kalau bedanya dengan Tajumase tadi, kalau Makmur kami berbicara bagaimana kami melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas petani, baik itu kami membangun satu ekosistem, bicara dari hulu sampai ke hilir, mulai dari permodalan, pengawalan teknik budidaya, kemudian penyediaan pupuk, sampai kepada kami mendukung off-taker ada di sisi pemasaran, sampai ke hilir, hingga terbentuk satu ekosistem yang istilahnya petani tidak kebingungan lagi bagaimana caranya berbudidaya dan hanya fokus pada meningkatkan produktivitasnya. Dan ini yang kami lakukan di program Makmur. Nah, sedangkan Tajumase sendiri adalah satu program yang merupakan community development juga, di mana kami memadu padankan segala sektor yang ada dalam suatu wilayah untuk kemajuan atau kemandirian ekonomi desa. Misalkan apa yang sudah kami lakukan, salah satu contohnya adalah yang ada di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana mungkin dominasi sektor perikanannya sangat maju, namun para warga di sana agak kurang cenderung terhadap sektor pertanian. Nah, di situ kita mengetahui bahwa kita punya peluang dan potensi dari sisi peningkatan pertanian melalui
program-program yang juga dapat meningkatkan sektor lain. Nah, salah satunya mungkin kami membentuk desa-desa agrowisata seperti di Lembata mungkin yang tidak pernah terpikirkan bahwa itu menjadi satu lahan pertanian, dan saat ini sedang kami dorong menjadi wilayah dengan komoditas melon dan semangka yang mungkin akan memasok kebutuhan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sedang kami perjuangkan. Kebetulan kurang lebih 1 minggu kemarin kami baru pulang untuk program kami di Community Development di Kabupaten Lembata. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah sebarannya. Kalau kita tadi kami menyampaikan terkait dengan program makmur, adapun total luas lahan yang sudah kami ajak untuk bisa bergabung dalam program ini hingga Juni tahun 2025 ini ada sekitar 266.000 hektar dengan beberapa komoditas, diantaranya padi itu ada 126.000 hektar, kemudian untuk tanaman hortikultur ada hampir 140.000 hektar, dan mengikut sertakan kurang lebih sekitar 150.000 petani di seluruh Indonesia. Ini yang terkait dengan makmur. Sedangkan untuk program Tajumase kami yang ada sebaran kurang lebih ada 5 wilayah, bisa dilihat dari titik-titik kuning yang kami coba tampakkan ada di beberapa pulau, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuannya itu lebih kepada meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan. Lanjut. Nah, yang kedua kami mengetahui bahwa kalau tadi di sesi sebelumnya kita berbicara isu-isu lingkungan ya, salah satunya terkait dengan karbon organik, kita mengetahui bahwa salah satu isu terbesar ini pasti berdampak kepada aktivitas kegiatan budidaya pertanian. Oleh karena itu, kami di Pupuk Indonesia juga sangat concern terhadap itu, sehingga kami juga banyak berinovasi untuk membuat satu formula pupuk yang istilahnya bisa dapat meningkatkan efisiensi, kemudian menyentuh pupuk yang sifatnya organik dan hayati, serta tidak hanya berupa produk, kami juga menciptakan berbagai teknologi-teknologi yang dapat mendukung aktivitas kegiatan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Nah, untuk meningkatkan daya saing kami juga, kami berpikir bahwa banyak bahan-bahan daripada hasil samping kami yang juga ternyata bisa memberikan value atau nilai terhadap kegiatan budidaya pertanian. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan abu terbang batu bara. Kalau kemarin mungkin masih dimasukkan dalam golongan limbah B3, namun berbagai penelitian telah disampaikan bahwa abu terbang batu bara ini ternyata juga memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan tanaman dan saat ini bisa digunakan sebagai sarana produksi pertanian. Kemudian ada yang namanya fosfogipsum. Nah, ini selain dia sebagai penyumbang fosfor juga ternyata berfungsi untuk meningkatkan pH dan sangat baik digunakan untuk lahan-lahan yang tipikal pH tanahnya masam. Dan yang terakhir seperti yang sampaikan di awal, kami juga sangat concern terhadap berbagai jenis pupuk yang berbahan baku dari bahan organik. Nah, tidak hanya berbicara produk, kami juga membangun satu ekosistem dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder kami dalam satu program yang dinamakan dengan agroforestry. Dan ini memang tujuannya adalah kami memadupadankan bagaimana komoditas kehutanan bisa dikombinasi dengan berbagai komoditas pertanian yang istilahnya bisa memberikan nilai lebih secara ekonomi sehingga masyarakat dapat ikut menerima manfaat terhadap program ini. Lanjut. Nah, ini beberapa dukungan kami juga terhadap beberapa kelompok-kelompok rentan yang mungkin tadi coba kami sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kami mengempowerment rekan-rekan disabilitas. Kami punya beberapa program dari Sabang sampai Merauke, diantaranya kita bangun rumah difabel di Palembang, ini melalui peningkatan kapasiti daripada rekan-rekan tunanetra, kita berikan pelatihan sehingga mereka bisa membuka salah satu panti pijat yang posisinya ada di rumah BUMN yang ada di Palembang. Kemudian rumah inklusi di Aceh juga kita memberikan satu pendidikan kepada para tunagrahita sehingga mereka juga bisa berbaur dengan masyarakat. Kemudian rangkul jiwa di Gresik, ini hubungannya dengan ODGJ. Ternyata Bapak Ibu, ODGJ dengan kadar menengah ke bawah itu masih bisa kita bina. Salah satu yang kita lakukan adalah kita berikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi. Diantaranya mereka bikin telur asin, dan ini beberapa dari pasiennya ini sudah bisa diterima oleh masyarakat dan hidup normal, Pak Dharma. Dan ini kemudian terkait dengan inkubator bisnis Kampung Aren Berdaya di Kaltim juga seperti itu. Ini anak-anak SLB lulusannya kita juga berikan peningkatan kapasitas untuk mereka juga. Nah, terkait dengan women empowerment, ini ada Sekar Mamamia di Gresik mendidik ibu-ibu untuk menjadi kader-kader kesehatan. Anyam Purun di Aceh, ini ibu-ibu KWT ini kita ajak untuk bisa menganyam purun. Kebetulan wilayah tersebut adalah wilayah rawa sehingga
purun di sana bisa digunakan dan dioptimalkan untuk nilai ekonomi yang lebih baik. Kuatan Sadesa juga seperti itu, kita menciptakan produk minuman rempah bersama dengan ibu-ibu, dan yang mungkin Waktunya terakhir 1 menit Pak ya. baik Pak Dharma. Yang terakhir mungkin terkait dengan program Makmur dan Tujuh Masjid sudah kami sampaikan di awal, dan bicara terkait dengan lingkungan, kami juga mencoba menangkap isu-isu lingkungan yang mungkin nanti akan kami terjemahkan untuk bagaimana kami bisa meningkatkan produk kami yang ramah lingkungan dan memanfaatkan limbah-limbah industri baik secara pertanian maupun dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Dharma, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.